Rotasi kok bisa aneh banget ya? Kita bisa ngerasain geraknya, dan semua objek juga berotasi. Mulai dari galaksi sampai atom, alam semesta bikin kita terus muter. Tapi anehnya, rotasi bumi lebih sulit dibuktiin daripada revolusinya mengelilingi matahari. Pada tahun 1610, Bapak ilmu pengetahuan modern, Galileo, pertama kali ngebuktiin kalau bumi dan planet lain di tata surya berevolusi mengelilingi matahari. Dengan teleskopnya, dia ngeliatin kalau Venus mengalami fase mirip bulan. Jadi bisa disimpulin kalau Venus berevolusi mengitari matahari. Berarti semua planet di tata surya kita juga berevolusi. Tapi baru 241 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 31 Maret 1851, Leon Foucault ngebuktiin kalau bumi berotasi. Dalam pengamatannya, Foucault memasang pendulum raksasa di langit-langit Pantheon setinggi hampir 61 meter di kota Paris. Kalangan saintis dan jurnalis juga ngelihat lantai di bawah pendulum ikut muter. "Bumi kita muter," seru mereka dalam bahasa Prancis. Rotasi juga punya keanehan lain loh. Meski bumi berotasi dengan kecepatan tetap, permukaannya nggak bergerak sama cepat saat garis lintangnya berlainan. Hal yang sama juga terjadi di semua planet dan bintang. Permukaan bumi bergerak paling ngebut di Khatulistiwa dengan kecepatan 1670 km per jam. Berarti lebih ngebut dari kecepatan suara yang cuma 1225 km per jam. Di dekat kutub pada garis lintang 45 derajat, bumi kita berputar pada kecepatan 1180 km per jam. Tapi kalau kamu berada di kutub utara atau selatan bumi, kamu perlu waktu selama 24 jam cuma untuk muter satu kali. Pasti lama banget tuh nungguinnya, apalagi suhu di sana super dingin. Kecepatan rotasi diferensial bumi kayak gini ngebentuk sabuk dan pita di atmosfer dan permukaan bumi. Jupiter memang terkenal dengan sabuk dan pita awannya yang terbentuk oleh rotasinya sendiri secepat 45.000 km per jam. Tapi sabuk dan pita di permukaan bumi malah nggak begitu dilirik ya, padahal planet kita juga punya. Di kutub utara dan selatan bumi ada lapisan es putih, lalu di gurun pasir yang kering ada pita dan sabuk selang-seling dengan vegetasi hijau yang lembab. Kondisi geografis ini terlihat paling jelas saat kita mengamati rotasi bumi dari ruang angkasa. Makanya lembaga antariksa memanfaatkan rotasi diferensial bumi dengan meluncurkan roket sedekat mungkin dengan Khatulistiwa. NASA memakai Tanjung Canaveral di ujung selatan Florida, dan lembaga antariksa Eropa (ESA) memakai pusat antariksa Guyana di Guyana, Prancis, Amerika Selatan, yang juga berlokasi di dekat Khatulistiwa. Karena permukaan bumi di dekat Khatulistiwa berotasi lebih cepat, roket di atasnya bisa masuk ke ruang angkasa dengan dorongan khusus. Dorongan ini nggak akan muncul di lokasi peluncuran di dekat kutub. Nah, dengan meluncurkan roket di dekat Khatulistiwa, mereka bisa hemat bahan bakar. Sumbu rotasi raksasa gas Jupiter lebih tegak daripada sumbu matahari. Bintang induk kita ini miring pada sudut 6 derajat, sedangkan Jupiter cuma 3 derajat. Posisi Jupiter hampir tegak, dan kecepatan rotasinya juga tinggi, sehingga rotasi penuhnya cuma berlangsung kurang dari 10 jam. Jupiter bisa diibaratkan seperti giroskop raksasa, dengan keseimbangan giroskopis dan gaya gravitasinya yang sangat kuat, seluruh tata surya kita jadi stabil. Jadi bisa dibilang, Jupiter menghalau berbagai faktor pengganggu yang bikin kacau orbit planet lain di tata surya kita. Tanpa Jupiter yang berotasi mirip giroskop, tata surya kita mungkin nggak akan stabil selama miliaran tahun. Sistem exoplanet nunjukin tanda-tanda chaos dalam orbitnya. Sistem ini juga bisa memanfaatkan Jupiter yang mirip giroskop untuk membuatnya stabil. Bisa kelihatan kan kalau rotasi punya peranan penting? Sedangkan pada matahari, rotasi diferensialnya berpengaruh besar pada aktivitas bintik matahari. Jadi, bintik matahari adalah area gelap yang muncul di permukaan matahari. Bintik ini biasanya muncul di tengah garis lintang utara dan selatan matahari. Dan saat bertambah aktif, bintik ini akan mendekat ke ekuator. Bintik matahari jarang banget kelihatan di bagian atas atau bawah karena pengaruh rotasi diferensial. Gas di ekuator matahari bergerak lebih cepat daripada di kedua ujungnya. Gerak diferensial gas ini membelokkan garis medan magnet di matahari, lalu membuatnya semakin ngebut. Bintik matahari adalah erupsi magnetik yang menembus naik ke permukaan matahari, melepaskan gas listrik sampai jauh ke ruang angkasa, dan memancarkan radiasi ultraviolet kuat yang juga sering mengarah ke planet kita. Waduh! Tapi nggak apa-apa, kita punya rotasi diferensial bumi sebagai pelindung. Rotasi bumi nggak cuma berlainan di bagian permukaan, tapi juga sampai ke inti bumi.
Analisis seismik pada gelombang kejut gempa menunjukkan inti logam bumi berotasi sedikit lebih cepat daripada permukaannya. Para saintis memperkirakan rotasi diferensial inti logam bumi di dalam logam cair yang lebih lambat menghasilkan magnetosfer yang bergerak naik dari kutub bumi ke ruang angkasa. Magnetosfer ini melindungi bumi dari gas listrik matahari. Jadi, kita bisa bernafas lega karena ada rotasi. Mantap! Gempa dahsyat berkekuatan 9 skala Richter di pesisir Jepang pada tahun 2011 lalu telah mengubah susunan massa kerak bumi hingga menyebabkan rotasinya lebih cepat. Waktu satu hari kita jadi lebih singkat 1/1,6 juta detik. Tapi kita makin terbiasa ngerasain rotasi bumi yang melambat. Bumi yang berotasi dengan gerakan pasang surut laut akibat gravitasi bulan bisa menguras energi kinetik rotasi. Lalu planet kita mulai melambat dan tiap harinya jadi 1/2000 detik lebih lama. Wah, berarti kita perlu nyocokin jam dulu nih. Tahun kabisat punya tambahan satu hari pada tanggal 29 Februari tiap 4 tahun. Tujuannya untuk menggenapkan kala revolusi bumi yang berlangsung selama 365 seperempat hari. Tapi detik kabisat sering ditambahin ke jam untuk nyocokin rotasi bumi dengan waktu kita. 27 detik kabisat telah ditambahin ke jam kita sejak tahun 1972. Detik kabisat terakhir ditambahin pada 31 Desember 2016 untuk ngepasin jam kita menjadi pukul 6:59,6 malam. Beda waktunya tipis banget ya, tapi rotasi bumi kita memang semakin ngebut. Bumi biasanya berotasi penuh selama 86.400 detik menurut pengukuran jam atom di berbagai lokasi yang dikoordinir oleh layanan khusus di Paris. Tanggal 19 Juli 2020 adalah hari terpendek yang pernah tercatat. Durasinya sekitar 1,46 milidetik lebih singkat dari hari biasa yang umumnya berlangsung selama 86.400 detik. Aduh, kalau hal ini terus terjadi selama 5 tahun ke depan, mungkin waktu kita perlu diberi detik bisa negatif untuk nyocokin jam dengan rotasi bumi yang makin ngebut. Komputer dan satelit akan kelihatan aneh saat nunjukin tanggal 1 Januari jam 0:00. Lalu banyak orang akan bilang kalau waktu nggak bisa berjalan mundur. Bumi kita nggak berputar mundur atau berhenti berputar kok. Ini malah nanti bisa jadi petaka dahsyat. Berapapun kecepatan diferensialnya, semua benda bisa hancur saat berotasi di bumi. Mungkin hal yang sama juga terjadi pada Venus sebagai planet terdekat kita. Rotasinya mundur dan sangat pelan, beda banget dari planet lain. Kenapa bisa gitu ya? Ada beberapa teori yang ngejelasin soal rotasi mundur pada Venus yang berbeda dari planet lain. Cairan di dalam bola yang berputar seperti planet punya banyak kelembaman. Saat kamu ngambil telur dari kulkas dan langsung memutarnya, telur itu juga nggak akan mau muter. Coba aja, cairan di dalam telur tetap ada di posisi semula dan kelembamannya bikin kamu nggak bisa muter telur. Tapi setelah nyobain beberapa kali, kamu akan bisa memutarnya sampai sulit dihentikan. Lalu saat kamu mengambil dan menaruhnya lagi, telur itu akan muter lagi karena kelembaman cairan telur masih bergerak maju dan kamu cuma menghentikan perputaran cangkang. Nah, hal serupa juga terjadi di Venus. Tapi kira-kira rotasi mundur Venus sama kayak pukulan backspin di tenis meja nggak sih? Mungkin ada mirip-miripnya. Kamu tahu kan kalau satu hari di Venus lebih lama dari 1 tahunnya? Untuk berotasi mundur secara perlahan, Venus perlu ngabisin lebih banyak waktu daripada saat berevolusi mengelilingi matahari. Bahkan, gerak Venus melambat drastis selama 6,5 menit dalam 25 tahun terakhir loh. Kalau di dalam Venus masih ada zat cair dan gerakannya terus berlangsung, mungkin planet ini akan mulai berotasi maju lagi. Biar kompakan sama planet lain kan? Tapi rotasi mundur dan maju ini sebetulnya cukup misterius. Mungkin semuanya memang berotasi maju. Coba deh, kepalkan tangan kananmu dan angkat jempolmu untuk menunjuk arah utara. Lalu putar pergelangan tangan ke arahmu. Nah, inilah yang dimaksud dengan gerakan maju. Jemarimu berada di sebelah kiri tangan kanan dan bergerak ke arahmu. Lubang hitam, tata surya, galaksi, atom, bintang, dan semua objek lain terlihat berotasi maju, tergantung pada sudut pandang si pengamat. Eksperimen di Large Hadron Collider menunjukkan partikel subatomik bergerak ke kiri alias maju, seakan-akan kita berada di alam semesta yang kidal. Lalu kenapa pembuka kaleng dan meteran manual untuk orang kidal masih sulit banget dicari ya? Nggak tahu juga sih, itu masih jadi misteri.
Bulan Juli, saat jarak kita sekitar 151 juta kilometer dari matahari, suhu di bumi lebih hangat 2 derajat Celcius dibanding pada bulan Januari, saat jarak kita 4,8 juta kilometer lebih dekat. Soalnya, daratan kering di utara lebih banyak daripada di selatan, dan daratan cenderung lebih panas daripada air. Selama musim panas di utara pada bulan Juli, lebih banyak daratan memanas dibanding bulan Januari. Jadi, bumi sedikit lebih panas pada bulan-bulan ini meskipun jarak kita lebih jauh dari sumber panas. Semakin dekat bulan ke cakrawala, semakin besar ukuran yang terlihat. Fenomena ini disebut ilusi bulan. Sebuah teori menjelaskan kalau atmosfer berfungsi kayak kaca pembesar, artinya bisa bikin bulan kelihatan lebih besar. Padahal kalau emang atmosfer berpengaruh, bulan seharusnya kelihatan lebih kecil, bukan lebih besar. Sebagian besar ahli yakin sebenarnya otak kita lah yang menciptakan ilusi itu. Pikiran kita bisa memperbesar ukuran bulan lebih dari 2 kalinya. Waktu satelit bumi ini berada tinggi di langit, kamu nggak tahu jaraknya kan? Tapi waktu ada di dekat cakrawala, kamu bisa ngelihat benda-benda yang mengelilingi bulan dengan detail. Makanya, bulan kelihatan lebih besar. Tapi itu cuma salah satu dari banyak teori yang menjelaskan fenomena itu. Ngomong-ngomong, kamu bisa ngakalin ilusi ini kalau kamu jongkok dan ngelihat bulan terbalik lewat kaki. Satu hari di Venus lebih lama dari setahun. Planet ini butuh 243 hari bumi buat berotasi, dan cuma 225 hari bumi buat mengelilingi matahari. Sekitar 5 juta tahun lalu, lubang hitam supermasif di pusat galaksi kita mengeluarkan bintang. Sekarang, bintang itu menjelajahi Bima Sakti 10 kali lebih cepat daripada bintang yang ada. Cincin Saturnus tipis banget kalau dibandingkan ukurannya. Kalau kamu punya market planet ini yang ukurannya 900 cm, berarti cincinnya 10.000 kali lebih tipis daripada pisau cukur. Umur Merkurius sudah beberapa miliar tahun. Pada 2016, saintis nemu keanehan di permukaan planet itu yang nunjukin kalau Merkurius menyusut. Setelah diteliti lagi, ternyata Merkurius belum selesai mendingin. Bumi dan bulan perlahan menjauh, tapi pelan banget kayak pertumbuhan kuku. Ini adalah sisi lain dari gaya gravitasi satelit kita. Bulan memengaruhi gelombang pasang di samudera bumi. Nah, gelombang itu mendorong bulan dan mempercepatnya. Nantinya, ini bikin satelit kita terdorong ke orbit lebih tinggi. Di zaman prasejarah, jarak bulan ke bumi lebih dekat daripada sekarang. Untungnya, kita nggak kehilangan bulan. Semakin jauh bulan, semakin lemah tarikan gravitasinya. Artinya, nggak lama lagi, bumi nggak akan mendorong bulan dengan kekuatan itu. Ditemukan tahun 2017, Kelt 9b adalah planet terpanas yang kita tahu. Nanti kalau kamu ngeluh panas lagi, ingat, suhu di planet itu bisa mencapai 4.300 derajat Celcius. Soalnya planet itu dekat banget sama bintangnya yang bernama Kelt 9. Bintang ini jauh lebih panas dan lebih besar dibanding matahari. Para ahli yakin bintang raksasa ini bakal melenyapkan seluruh planetnya karena panasnya itu. Mungkin kayak sauna matahari ya. Semua hal di bumi dan semua hal yang bisa dilihat manusia di luar angkasa dengan bantuan teleskop dan alat lain adalah materi normal. Materi itu terdiri dari atom dan molekul. Jumlahnya cuma 5% dari alam semesta loh. Hampir 3/4 alam semesta adalah energi gelap. Astronom bahkan nggak bakal tahu tentang itu kalau beberapa puluh tahun lalu nggak diketahui bahwa perluasan alam semesta nggak melambat. Malah sebaliknya, alam semesta semakin cepat. Artinya, ada kekuatan membingungkan yang menghalangi gravitasi. Itu disebut energi gelap. Pengelasan dingin adalah fenomena di luar angkasa saat dua potong logam yang sama dengan mudah menyatu tanpa panas. Sekitar 700 tahun lalu, peristiwa misterius yang terjadi mungkin bikin Venus berada di tempatnya sekarang. Emang sih, astronom nggak bisa ngelihat langsung permukaan planet ini karena permukaannya tertutup awan tebal. Tapi misi luar angkasa yang udah dikirim ke planet panas ini mengungkap bahwa Venus dipenuhi gunung berapi yang memuntahkan api, pegunungan besar, kawah, dan dataran lahar. Suhu di planet ini juga tinggi banget sampai bisa melelehkan tembaga. Tekanan atmosfernya sangat besar sampai bisa menghancurkan makhluk hidup yang nggak sengaja ke sana.
Belum cukup, atmosfer planet ini dipenuhi awan asam sulfat yang berbahaya. Baunya aja lebih parah daripada telur busuk loh. Karbon dioksida yang merupakan komponen utama atmosfer Venus ditambah asam sulfat menghasilkan efek rumah kaca yang sangat kuat. Akibatnya, atmosfer bawah dan permukaan planet ini termasuk tempat terpanas di seluruh tata surya. Ukuran bintang neutron sama kayak kota kecil, tapi masanya sekitar 1,4 kali massa matahari. Bintang ini terbentuk waktu bintang masih mati dan intinya runtuh. Intinya terus menekan sampai semua elektronnya hancur, sehingga cuma meninggalkan neutron. Ini bikin bintang neutron salah satu benda terpadat di alam semesta. 1 sendok teh materi bintang neutron aja bisa punya berat 1 miliar ton loh. Pantesan aja ngambil sampel ini dan mengirimnya ke bumi bakal susah banget. Soalnya gravitasi di bintang neutron 2 miliar kali lebih kuat daripada gravitasi di bumi. Karena pengaruh bulan pada bumi, planet kita pelan-pelan berputar semakin lambat. Iya, pelan-pelan banget, sekitar 17 milidetik setiap 100 tahun. Jadi bakal butuh 140 juta tahun sebelum sehari jadi 25 jam. Berarti waktu dinosaurus menghuni bumi cuma ada 23 jam sehari dong. Cuma ada sedikit banget aktivitas yang terjadi di dalam bulan dan hampir nggak ada atmosfer di sekelilingnya. Makanya saintis bisa nyari tahu kawah tumbukan yang tersebar di permukaan satelit kita selama miliaran tahun. Saat meneliti kawah itu, astronom menemukan kalau bulan dengan planet kita mengalami pembombardiran berat akhir sekitar 4 miliar tahun lalu. Peristiwa ini juga dikenal sebagai bencana bulan. Jangka waktu ini berlangsung selama beberapa ratus juta tahun. Selama itu, banyak asteroid menabrak bumi, Merkurius, Mars, dan Venus. Teori saintifik terbaru mengungkap bahwa Venus mungkin punya iklim stabil selama miliaran tahun sebelum terjadi masalah. Astronom melakukan penelitian dan membuat model dunia Venus virtual. Model ini menggambarkan sebagian besar sejarahnya. Planet panas ini dulunya punya lautan dengan air dalam bentuk cair, suhu yang cukup, dan lempeng tektonik yang stabil. Bahkan, Venus mirip bumi di awal kehidupannya. Saintis memperkirakan periode perkembangan mirip bumi ini berlangsung lebih dari 3 miliar tahun. Saturnus adalah planet yang kecepatan anginnya lebih dari 1770 km per jam di khatulistiwanya. Saturnus juga punya cincin yang paling menonjol. Atmosfer Saturnus nggak begitu beda dari permukaannya, tapi semakin dalam, semakin tinggi tekanannya, dan hidrogennya jadi cair. Semakin jauh ke tengah planet, gas cair ini berubah menjadi hidrogen metalik, kayak Jupiter. Saturnus mungkin punya inti berbatu, dengan hidrogen dan helium yang mengelilinginya. Di sisi lain, meskipun planet ini terdiri dari bahan berbatu, intinya mungkin cair. Manusia udah menjelajahi luar angkasa selama 60 tahun dan upaya itu jelas terbayar. Semua planet di tata surya udah kita jelajahi sekarang, bahkan planet katai kayak Pluto dan Ceres. Sebagian besar eksplorasi dilakukan oleh program Voyager NASA yang dimulai tahun 1977. Voyager 1 dan 2 mengumpulkan informasi terkait planet, satelitnya, sistem cincin unik, dan medan magnetnya. Wahana antariksa kembar ini terus mengirim data ke bumi, dan saat ini Voyager 1 berada di medium antar bintang. Langit mungkin kelihatan tenang waktu dilihat dari bumi, tapi Bima Sakti bakal ngalamin tabrakan besar dengan galaksi Andromeda 4 miliar tahun dari sekarang. Pasang alarm ya, kedua galaksi ini bakal bertemu dan keduanya nggak akan bertahan. Bintang akan berhamburan dan rasi akan terpisah. Akhirnya, dua raksasa ini akan menyatu dan membentuk galaksi elips. Tapi menurut National Geographic, matahari dan bumi akan bertahan. Semua makhluk di bumi bakal ngelihat pemandangan indah saat kedua galaksi ini menyatu. Udara tiba-tiba jadi dingin. Suhu sekitar langsung ngedrop ke bawah 0 derajat Celcius. Tubuh seketika menggigil meski salju nggak terlihat turun. Embun beku muncul di tanah, rumput, dan pepohonan. Es segera mencair, memenuhi cekungan dan membentuk perairan. Orang-orang yang masih kedinginan mulai mendongakkan kepala ke angkasa. Mereka mau mastiin kalau ukuran matahari memang 2 kali lebih kecil dari biasanya. Sang surya jadi kelihatan mirip bintik kecil di kejauhan yang nggak bisa menghangatkan bumi. Parahnya lagi, batuan besar dari langit terus melesat ke orang-orang yang ketakutan ini. Tabrakan dengan benda langit sebesar itu pasti akan merusak bumi.
Oke, sekarang kita balik ke kenyataan ya. Bumi menempati posisi yang pas di tata surya kita. Jaraknya nggak terlalu dekat maupun terlalu jauh dari matahari, sehingga suhunya bisa ditoleransi dan nyaman bagi kita. Planet kedua dari matahari yaitu Venus. Para saintis sering menyebutnya sebagai kembaran jahat bumi karena suhunya sangat panas dan nggak memungkinkan adanya kehidupan. Di atmosfernya terdapat awan tebal yang menghasilkan hujan asam, dan gas rumah kaca membuat suhu di permukaan Venus semakin ngebul. Tapi meskipun Venus sedikit lebih ramah dari itu, kita tetap nggak akan bisa tinggal di situ karena jaraknya terlalu dekat dengan matahari. Kalaupun ada air yang berbentuk cair, pasti akan langsung menguap dan menutup kemungkinan adanya kehidupan. Sedangkan Mars yang posisinya setelah bumi agak terlalu jauh dari matahari, sehingga lebih dingin dan terpencil. Suhu di permukaannya nggak cukup hangat untuk membuat airnya tetap cair dalam waktu lama. Apalagi si planet merah nggak punya atmosfer. Padahal elemen inilah yang bikin udara di bumi bisa dihirup. Jadi, kalau jarak bumi ke matahari mengalami perubahan, suhunya juga akan berubah. Tapi selisih ratusan kilometer masih belum kerasa bedanya sih. Lagi pula, jarak perputaran bumi ke matahari nggak selalu sama, kadang lebih dekat dan kadang lebih jauh. Agar efeknya bisa kerasa, jaraknya harus berubah jutaan kilometer. Kayak kejadian di awal video tadi, matahari akan kelihatan jauh lebih kecil dan jaraknya makin jauh. Suhunya mungkin nggak akan langsung turun karena masih ada cadangan panas. Tapi saat cuacanya makin dingin, laut akan diselimuti es dan permukaannya terus menyusut. Es akan memantulkan banyak panas matahari ke atmosfer dan luar angkasa, yang bikin bumi kita kurang hangat. Saat es bertambah banyak, uap air di udara jadi berkurang. Padahal uap air ini bisa menangkap panas dan membentuk awan. Akibatnya, hujan makin jarang mengguyur. Dengan udara dingin dan minimnya hujan, tumbuhan jadi gampang mati. Area beres dan tanah tandus terus meluas, menyisakan sedikit pinggiran sungai untuk sementara waktu. Setelah beberapa saat, sungai nggak akan mengalir karena membeku atau mengering. Danau dan laut juga ikut beku. Kehidupan di sekitarnya akan musnah. Setelah tumbuhan mati, makhluk hidup lain terkena imbasnya. Bumi kita akan berubah jadi gurun beku. Kamu masih ingat sama batu raksasa yang disebutin di awal video tadi kan? Itu adalah asteroid dari luar angkasa yang muncul karena pergeseran orbit bumi. Sebagai planet terbesar di tata surya, Jupiter bisa melindungi kita dari batuan luar angkasa. Masanya sangat besar, jadi kebanyakan asteroid dari luar angkasa bisa terperangkap oleh gravitasi Jupiter, lalu jatuh ke permukaannya. Di Jupiter nggak ada kehidupan, permukaannya berwujud gas, jadi semua asteroid yang masuk ke situ akan hilang tanpa bekas. Tapi, sebagian asteroid tetap bisa lolos dari Jupiter. Nah, kalau ini gilirannya Mars. Si planet merah akan menahan sabuk asteroid di antara Mars dan Jupiter. Massa kedua planet ini menghasilkan medan gravitasi yang mencegah asteroid terbang ke sembarang arah dan menabrak sembarang objek. Kalau nggak ada Mars di antara bumi dan sabuk asteroid, kita akan lebih sering dihujani meteor daripada hujan biasa. Semisal posisi bumi berada di Mars, maka planet kita akan menjauh ratusan juta kilometer dari matahari. Massa bumi kurang lebih sama dengan Mars, jadi sabuk asteroid nggak akan bergeser. Tapi suhu di dalamnya akan ngedrop dan memicu kepunahan. Kalau bumi kita bergeser tapi Marsnya tetap di tempat, bisa dipastikan akan terjadi bencana. Kedua planet gak akan bisa mengorbit matahari pada kecepatan yang sama karena masanya nggak sama. Bumi dan Mars juga akan bertabrakan. Kalau dilihat-lihat dari kecepatannya, kedua planet ini akan hancur dan mungkin akan menghasilkan sabuk asteroid baru di tata surya kita. Kalau bumi mendekati matahari, kita nggak akan bisa apa-apa lagi. Selain besar, matahari juga panas dan nggak bersahabat. Panasnya akan melelehkan gletser di bumi dan menaikkan permukaan air laut secara drastis. Air akan langsung membanjiri sebagian besar benua dan daratan semakin menyusut. Artinya, penyerapan panas terus bertambah sehingga menyebabkan kenaikan suhu. Perairan luas juga cepat menguap, lalu melepaskan banyak uap air dan karbon dioksida ke atmosfer.
Karbon dioksida adalah gas rumah kaca yang menyerap panas dan uap air. Kedua zat ini akan menjebak lebih banyak panas matahari dan membentuk awan tebal. Kondisinya mirip banget kayak di Venus, tapi tanpa asam. Lapisan awan tebal ini juga bikin planet kita semakin panas. Pada akhirnya, seluruh permukaan bumi akan terus memanas, hingga kebanyakan makhluk hidup nggak mampu bertahan. Hanya segelintir makhluk hidup tahan banting yang bisa bertahan di suhu setinggi itu. Misalnya, hewan gurun. Hujan tetap akan turun sih, tapi nggak bikin suhunya dingin. Tumbuhan akan sulit beradaptasi di lingkungan baru yang bersuhu panas. Tumbuhan di daerah dingin akan cepat layu, kemudian mati, dan akhirnya tumbuhan yang hidup di daerah beriklim sedang sampai tropis juga ikut mati. Bumi akan berubah jadi bola batu yang tandus lagi, tapi kali ini oleh panas. Jarak bumi ke matahari, kemiringannya, kecepatan rotasinya, orbitnya terhadap matahari, dan bahkan kehadiran bulan sebagai satelit alaminya sangat penting bagi kehidupan di bumi. Kalau bumi nggak sedikit miring ke matahari, Khatulistiwa bakal panas banget dan kedua kutubnya bakal dingin banget. Musim juga nggak akan berganti. Yang ada cuma musim panas dan musim dingin berkepanjangan. Planet kita mendapat panas secara merata dari segala sisi dengan kemiringan dan rotasinya sekarang. Jadi mirip kayak barbeque yang lagi dipanggang. Saat salah satu sisinya menghadap matahari, sisi lainnya gelap dan dingin. Kalau nggak ada perbedaan siang dan malam, kita mungkin cuma bisa menempati beberapa area dengan senja berkepanjangan. Bayangin aja, hidup tanpa matahari terbit dan terbenam pasti bakal suram banget. Bumi sudah bikin kita nyaman dengan kondisi normalnya, iya kan?